Sahabat Indonesia yang hebat, suatu hari saya berjumpa dengan seorang kepala sekolah yang menceritakan masalahnya tentang semakin terasa malas dirinya dalam bekerja karena ia memiliki tim yang susah diajak untuk kerjasama. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada murid-muridnya yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan tentunya. Masing-masing dengan egonya, masing-masing dengan sikapnya. Dan akhirnya si kepala sekolah ini mencoba memberikan masukan tetapi tidak diterima. Kepala sekolah sudah putus asa. Akhirnya dia tidak lagi peduli, terserah mau melakukan apa. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Atau ada juga yang saya bertemu dengan seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia mengatakan tidak nyaman dengan atasannya. Mengapa? Karena atasannya jarang hadir ke kantor. Karena atasannya tidak pernah peduli tentang bawahannya. Sulit dihubungi. Sehingga ia merasa apa yang diterima saat ini menjadi beban buat hidupnya. Ia pun terpikir untuk keluar dari perusahaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika seseorang mendapatkan keadaan yang seperti itu, lalu yang muncul adalah pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang terkesan semua itu adalah merugikan dirinya. Ingat ini, bahwa setiap masalah yang besar dan saat ini menjadi beban sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menguji Anda. Karena bisa jadi Anda akan ditinggikan derajatnya, bahkan rezekinya. Wow. Mungkin saat ini kita tidak bisa menerima itu. Tidak rasional. Tetapi Tuhan punya bicara bukan masalah rasional. Karena ketika Tuhan berkata terjadi, maka terjadilah. Dalam hidup saya pun saya pernah mengalami hal serupa. Ketika dalam bekerja, dan sama sekali saya tidak terfikir mendapatkan satu posisi. Tiba-tiba satu hari saya dipanggil dan seketika itu posisi saya langsung melonjak ke top manajemen. Tapi ketahuilah, ketika kita menempatkan satu posisi yang paling tinggi, bagaikan pohon akan diterpa angin yang besar. Maka Anda akan menjadi pohon yang kuat, yang besar. Atau Anda menjadi pohon yang lemah. Padahal di bawah pohon itu banyak orang yang ingin menikmati kesejukan dari pohon itu. Merasa nyaman di situ. Merasa jadi bagian dari pohon itu. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita? Kita selalu saja memandang sebuah gunung yang di hadapan kita. Sehingga kita merasa gunung itu menghalangi langkah kita. Dan itu adalah masalah yang besar. Mari coba kita lihat memandang ke laut lepas di sana. Di sana ada kapal-kapal besar, tapi karena laut yang begitu luas, maka kapal itu kecil. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita perluas? Masalah yang harus kita kecilkan? Atau cara berpikir kita? Atau ruang pikir kita yang harus diperbesar? Jadi, siapa yang perlu berubah? Orang lain yang perlu berubah? Atau kita yang perlu berubah? Apakah kalau orang lain itu malas? Apakah kalau orang lain itu tidak peduli? Apakah kita harus sama dengan dia? Tentu saja tidak, bukan? Mengapa?
Karena kita tahu tujuan yang jelas. Mengapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Untuk manusia? Atau pada akhirnya kita menyadari kita bekerja adalah untuk keluarga kita? Dan lebih tinggi lagi, kita menyadari bahwa selain untuk keluarga kita adalah untuk orang-orang yang kita layani. Lebih jauh lagi, bahwa pekerjaan kita adalah karena kita mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa damainya. Setiap manusia diberikan kelebihan, kekuatan, kemampuan. Ada orang yang jujur, ada orang yang kasih sayang, ada orang yang ingin maju, ada orang yang ingin peduli pada orang lain. Temukan apa kekuatan diri Anda. Selalu ambil hikmah dari sebuah keadaan. Pejamkan mata Anda sebentar. Tarik nafas Anda dari itu. Tahan. Lepaskan perlahan dari mulut Anda. Tarik nafas panjang dari hidung. Tahan. Lepaskan perlahan dari mulut Anda. Wahai tubuh, wahai jiwa yang ada dalam diriku, hari ini aku bermohon padamu, bantulah aku untuk aku bisa menguatkan jiwaku, menguatkan pikiranku, untuk bisa lepas dari keadaan yang merasa terbebani dalam pikiranku selama ini. Aku menerima segala tugas baru dalam pekerjaanku, karena bisa jadi ini baik buat aku, untuk masa depanku. Aku mengambil hikmah semua ini karena Tuhan turut campur tangan dalam setiap kejadian yang aku hadapi. Aku hadapi dengan kuat, aku hadapi dengan tabah. Aku kini merasa tenang, aku kini merasa damai, karena aku yakin Tuhan Maha Baik, Tuhan selalu menyertaiku, Tuhan yang Maha Esa selalu menyayangiku, memahami jiwaku, memahami perasaanku. Kini aku mengerti bahwa dalam setiap kesulitan, dalam setiap keadaan, aku hanya bisa bersyukur, aku berterima kasih, aku merasa yakin aku mampu mengatasi keadaan ini. Dan kelak, aku akan menjadi orang yang lebih baik, selalu mengajak yang baik, karena semua yang aku lakukan adalah bermanfaat untuk sesama dan sebagai baktiku kepada Tuhan, yang kelak aku harus bertanggungjawabkan atas semua aktivitasku. Bantu aku, hai tubuh. Bantu aku, ya Allah, ya Tuhanku, agar aku bisa kuat melangkah dari segala keadaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Salam cinta dan kasih sayang dari saya, Coach Pangsi Sumono, untuk sahabat Indonesia. Hebat, luar biasa.